Aing disuruh ngerekam. Siapa yang nyuruh? Friend. Friend? Teman. Teman-teman? Teman-teman masa? Contoh debat. Sekolah full day efektif bagi para pelajar. Full day school adalah sistem kegiatan belajar mengajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia pada tahun 2017 silam. Dari sisi arti harfiahnya, full day school berarti sekolah satu hari penuh. Definisi inilah yang masih sering disalahpahami oleh halayak ramai. Lanjut. Meski pinjam nama full day kegiatan belajar dari sistem ini tidak berlaku non-stop dari pagi hingga malam. Pada rilis Kemendikbud nomor 23 2017 dijelaskan bahwa full day school artinya hari sekolah harus berlangsung 8 jam per hari dari hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 6.45 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, dengan durasi istirahat siang 2 jam durasi kegiatan belajar mengajar ini juga sesuai dengan kurikulum tahun 2013. Meski demikian, menurut Ari Santoso, kepada Biro Komunikasi Layanan Masyarakat Kemendikbud, sistem sekolah sehari tidak diimplementasikan di seluruh sekolah. Pemerintah membebaskan untuk setiap sekolah memulai sendiri penerapan program kegiatan belajar mengajar ini. Pemerintah mengharapkan bahwa aktivitas Ini nih sekolah yang tidak setuju, kayak tidak, maksudnya tidak setuju dan mesti bawa fundenya itu. Unip. sekolah Oh iya. bukan hanya Ya? tatap muka sambil duduk belajar saja. Jadi, selain kegiatan belajar mengajar di kelas, peserta didik juga akan mendapatkan waktu kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung keterampilan emosional, psikologis, dan serta sosial. Contohnya, pramuka dan palang merah remaja. Atau jenis ekskul lainnya seperti seni dan olahraga. Pemerintah juga mengajukan kegiatan belajar mengajar diisi dengan Video kegiatan mereka, menyenangkan lain video pada saat seperti mereka latihan, berbicara lah ya. pendidikan misalnya seperti tarian Ini kan wisata, berbicara. museum untuk belajar adanya bangsa menghadiri pertunjukan seni budaya, Hai. sampai menonton atau terlibat dalam kompetisi sportif. Selain itu, sistem sekolah satu hari penuh dicanangkan untuk mencegah dan menetralisir kemungkinan siswa terlibat dalam kegiatan non-akademis yang menjerumus pada hal negatif. Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro. Beri tepuk tangan kepada pembicara pertama dari tim Pro. Selanjutnya kepada pembicara pertama dari tim Kontra, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan, Dewan Juri, serta sobat berpikir dari tim Pro yang sangat saya banggakan. Sebagai tim Kontra, kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kita hari ini yang mengatakan bahwa sekolah full day efektif bagi pelajar. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 kata kunci yang perlu kita garis bawahi. 1. Sekolah. Menurut KBBI, sekolah merupakan suatu bangunan atau lembaga yang dipakai untuk aktivitas kegiatan belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikannya, seperti SD, SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi. Kedua, full day. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh, di mana aktivitas anak lebih dilakukan di sekolah daripada di rumah. Yang ketiga, pelajar. Menurut KBBI, pelajar merupakan siswa yang berada pada tingkatan pendidikan sekolah dasar menengah. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menegaskan atas saya sangat-sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kita hari ini. Mengapa kami berkata demikian? Dewan Juri yang terhormat, pasalnya yang setelah kita ketahui bahwa full day school adalah sistem pelajaran yang dilakukan aktif seharian penuh di sekolah, yang dapat beresiko membuat pelajar menjadi bosan dan jenuh. Tak jarang juga ada pelajar yang kelelahan secara fisik. Saat seseorang merasa kesalahan, saat pelajar merasa kelelahan secara fisik, akan berdampak terhadap psikologis seseorang. Nah,
anak tidak jarang akan merasakan beban berlebihan yang kemudian membuat stres. Full day school mengharuskan anak tinggal di sekolah selama 7 sampai jam 4 sore untuk belajar. Dikhawatirkan bisa membuat anak tidur untuk belajar, bahkan belajar dalam jangka waktu yang lama membuat anak susah menangkap pelajaran. Dan juga kurangnya waktu siswa berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar. Anak juga bisa merasa lelah sehingga sulit konsentrasi atau bahkan tidur saat jam pelajaran. Besar kemungkinan siswa tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan golongan selain keluarga dan teman-temannya di sekolah. Misalnya, karena dan mengaji, berkurangnya komunikasi antara anak dan orang tua di sore hari sudah lelah. Mereka cenderung memilih libur 2 hari di akhir pekan, cenderung digunakan anak untuk diri mereka sendiri, sehingga tidak ada waktu berbicara dengan orang tua. Jadwal tidur, makan yang berantakan berbahaya untuk mental dan fisik. Teori yang menyatakan bahwa waktu belajar yang paling optimal untuk pelajar adalah 3-4 jam dalam suasana formal dan 7-8 jam sehari dalam suasana informal. Sekali lagi, saya tegaskan secara tegas, lugas, dan berintegritas bahwa saya sangat-sangat tidak setuju dalam hasil perdebatan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari pembicara pertama tim kontra. Sebelum kita masuk ke pembicara kedua dari tim pro, saya harap untuk penonton agar lebih tenang pada saat pembicara sedang menyampaikan materi. Hal ini supaya tidak mengurangi rasa fokus peserta dan dewan juri yang sedang menilai peserta. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan penyampaian argumen dari pembicara kedua dari tim pro. Kepada pembicara kedua dari tim pro, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Rizky sebagai pembicara kedua dalam tim pro dengan mosi sekolah budaya efektif bagi para pelajar. Dewan juri yang terhormat, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Dewan juri yang terhormat, Pak Joko Widodo pernah mengatakan kenapa harus full day dilakukan? Karena kita ingin pendidikan etika, pendidikan budi pekerti, sopan santun, dan karakter kerja keras, karakter optimis itu ada di anak-anak kita. Itu penting sekali, ucap Pak Presiden. Dewan juri yang terhormat, banyak negara lain yang sudah menerapkan sistem full day ini. Contohnya Amerika Serikat. Amerika juga setuju akan adanya full day di sekolah karena dapat membantu untuk menutup kesenjangan prestasi jadi dalam pendidikan anak. Penelitian menunjukkan bahwa dari sekolah yang lebih panjang memungkinkan anak-anak menerima materi atau pelajaran yang lebih individual, terfokus secara akademis dan non-akademis. Instruksi saudaraku. Silakan. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa penerapan itu bisa dilakukan di Amerika Serikat? Apakah itu berlaku di Indonesia? Sekian. Baik, saya akan jawab. Karena di Indonesia sendiri sudah ada undang-undangnya menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2000, nomor 23 tahun 2017. Pemerintah sudah mengizinkan untuk sekolah lainnya untuk full day. Itu full day itu dilaksanakan bila sekolah itu siap, bukan pemerintah yang menganjurkan. Bagaimana? Baik, saya akan menuliskan argumen saya. Dengan terfokusnya secara akademis dan bermakna dari guru, serta lebih banyak waktu berinteraksi dengan teman sebaya, mereka yang keduanya dapat mengarah pada manfaat jangka panjang dan peningkatan skor dalam penilaian waktu belajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari pembicara kedua dari tim pro. Mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Berharap penonton hadirin agar lebih tenang sedikit.
Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan, Dewan Juri, serta sobat pikir dari tim kontra yang saya banggakan. Saya sebagai tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini yang menyatakan bahwa sekolah muda itu efektif bagi para pelajar. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya sebagai bicara kedua untuk membidas argumen yang telah dikatakan oleh pembicara pertama. Pembicara pertama tadi mengatakan bahwa full day itu efektif bagi para pelajar karena para pelajar dapat mempelajari materi dalam satu hari secara menyeluruh dan secara keseluruhan. Padahal kenyataannya Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut tidaklah efektif. Mengapa kami dapat mengatakan demikian? Karena secara tidak langsung para pelajar disuruh untuk mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menerima seluruh informasi tanpa henti. Padahal kenyataannya lambat laun. Padahal kenyataannya jika ini terus-menerus terjadi tentu akan membuat otak kita kewalahan dan akhirnya stres. Menurut Kementerian Kesehatan 2020, salah satu penyebab stresnya remaja adalah lingkungan sekolah. Dan menurut Rahmawati, bahwa stres di sekolah dipangkal dari proses pembelajaran, di mana salah satunya yaitu lamanya waktu belajar. Sehingga sekolah yang menerapkan sistem full day school sangat berisiko untuk memunculkan atau meningkatkan terjadinya stres pada pelajarnya. Akibat ditambahnya waktu dan beban belajar yang akhirnya membuat stres dan bagi parahnya lagi menuju depresi. Gangguan psikologis ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko masalah perilaku para pelajar di sekolah seperti membolos dan mencoba narkoba atau minum miras sampai pada pemikiran atau upaya bunuh diri. Tak heran jika kita melihat banyak sekali perilaku yang menyimpang yang terjadi di